Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini ya. Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Nah, anak-anak, di pertemuan ini ya, kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk materi lompat jauh ini, anak-anak akan pelajari di kelas 5 ini ya. Nah, sebelum itu Pak Guru akan sampaikan apa saja tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak nanti bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan yang telah anak-anak deskripsikan tadi, mulai dari kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Nah, seperti itu anak-anak untuk materi kita hari ini. Anak-anak bisa lihat dari tujuan pembelajaran ini ya, untuk kelas 5 lebih mengarah pada kombinasi. Jadi perpaduan beberapa gerak variasi ya, antara jalan, lari, lompat, dan mendarat. Dan pada materi ini kita fokus pada lompat jauh. Begitu anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jika sudah siap, mari kita mulai ya. Untuk gerakan atau sub yang pertama, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Ya. Nah, kita pelajari ya sedikit demi sedikit dulu ya anak-anak. Nah, untuk yang pertama, anak-anak pelajari kombinasi jalan dan lari. Kombinasi jalan dan lari ini seperti apa yang dimaksudkan ya? Anak-anak, pertama ya silahkan menyiapkan kerucut seperti ini ya, dan berjalan seperti ini. Lalu ketika melewati kerucut itu bisa berlari dengan berbelok-belok atau zigzag ya. Begitu anak-anak untuk kombinasi jalan dan lari ya. Nah, selanjutnya adalah kombinasi lari dan lompat. Jadi, anak-anak mengkombinasikan gerakan lari dan melompat. Ya, pertama anak-anak berlari terlebih dahulu, lalu melompat. Seperti ini. Nah, begitu anak-anak untuk gerakannya. Nah, untuk melompat ini anak-anak bisa menggunakan rintangan, ya, bisa berupa kardus atau benda lain yang tidak berbahaya. Ya, prinsipnya tidak berbahaya. Sekali lagi ya anak-anak, jangan sampai anak-anak melompat menggunakan halangan atau rintangan benda yang berbahaya. Nah, mengenai kombinasi lari dan lompat ini cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan ada untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat sekarang. Anak-anak masih seperti tadi bisa menggunakan rintangan ya, kardus atau benda lain ya. Kemudian anak-anak silahkan berjalan. Lalu setelah berjalan ya, berlari. Selanjutnya melompat ketika melewati rintangan tersebut. Jadi ketiga gerakan ini mulai jalan, lari, dan lompat ini anak-anak lakukan dalam satu rangkaian kegiatan ya. Begitu anak-anak untuk kombinasinya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk kombinasi gerakan melompat dan mendarat. Tentu anak-anak harus perhatikan di sini ya. Untuk gerakan melompat anak-anak bersiap di satu titik ya. Seperti ini ya, bersiap melompat. Kemudian mendarat ya, untuk melompat tempatnya anak-anak bisa menggunakan tempat yang tidak berbahaya
bisa di rerumputan atau mungkin di pantai ya, atau anak-anak jika rumahnya dekat dengan pantai. Jika tidak ada, kalau mungkin ada bak pasir ya bisa digunakan seperti lompat jauh seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada ya disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah. Nah, ketika anak-anak sudah bersiap, lalu silahkan melompat dan mendarat seperti ini ya. Bagaimana anak-anak bisa dimengerti ya? Nah, kita ulangi lagi ya. Melompat dan kemudian mendarat seperti ini. Nah, pastikan anak-anak bisa mendarat dengan sempurna. Untuk bisa mendarat dengan sempurna, tekniknya bagaimana anak-anak? Nah, anak-anak harus bisa menjaga keseimbangan ketika anak-anak mendarat tadi ya. Dan perhatikan posisi atau perkenaan kaki ketika mendarat ya. Nah, tumpuan kaki pastikan ya dengan kaki yang cukup kuat ya ketika mendarat dan seperti ngeper atau memantul ya, agar bisa meredam lompatan dari atas ke bawah sehingga bisa mengurangi resiko cedera. Begitu anak-anak untuk kombinasi melompat dan mendarat ya. Nah, selanjutnya anak-anak mencoba mempraktikkan kombinasi semuanya tadi ya, mulai dari jalan, lari, dan lompat, tentunya pada lompat jauh. Nah, sebelum anak-anak mencobanya atau melihat contoh berikut, anak-anak coba simak dulu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan atau teknik lompat jauh ini. Ya, yang pertama, ya, anak-anak menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan lari. Jadi anak-anak nanti tentukan dulu ya titik awalnya. Lalu perhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Selanjutnya, lakukan kombinasi berjalan, berlari, dan menumpu pada melompat. Selanjutnya, perhatikan sikap badan di udara saat melayang di udara ya, perhatikan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Begitu hal-hal atau 5 poin yang perlu anak-anak ketahui sebelum mencobanya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak coba lihat contoh berikut ya. Jadi anak-anak contoh di sini ya, dimulai dari gerakan berjalan ya, kemudian titik tertentu lari ya, berlari dan lompat menuju bak pasir seperti ini ya. Jadi untuk titik yang perlu anak-anak tentukan tadi ya, titik di mana anak-anak kapan berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk lompat jauh ini anak-anak harus perhatikan ada batasan atau balok lompat seperti ini ya. Ini harus anak-anak tidak boleh melewati itu kakinya. Kalau melewati maka akan dianggap gugur atau didiskualifikasi ketika ini dalam sebuah perlombaan. Jadi begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini tentang kombinasi gerakan ya, yang ada pada atletik, yaitu lompat jauh, yang mana fokus pada gerakan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat. Selanjutnya anak-anak tugasnya sekarang. Yang pertama, coba anak-anak jelaskan beberapa kombinasi gerak dasar pada lompat jauh ya. Jadi kombinasinya tadi apa saja? Mulai dari jalan, lari, kemudian lompat dan mendarat, itu dikombinasikan seperti apa saja gerakannya ya. Nah, yang kedua, lakukan latihan lompat jauh ya. Nah, untuk lompat jauh ini anak-anak dilakukan di rumah ya, tidak harus berada di bak pasir. Anak-anak bisa menyesuaikan ya.
Yang penting anak-anak mencoba menerapkan berbagai kombinasi gerakan tadi. Itu ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini.